diam saja. Makanya kamu ibu panggil ke sini ke ruangan ibu. Kamu sedang sakit, nak? Tidak, Bu. Kamu merasakan sakit? Tidak. Itu di tubuh kamu, tangan kamu, ibu bisa perhatikan ada luka-lukanya seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Saya merasa marah dengan diri saya, Bu. Mengapa kamu melakukan hal itu, nak? Dan apakah tangan kamu itu kamu rasakan sakit? Tidak, Bu. Saya sangat menikmatinya, Bu. Begitu lega rasanya. Walaupun sedikit berisi, tapi tak apa, Bu. Rani, melukai tubuh kamu itu apakah sebuah tindakan yang benar jika kamu merasakan sedih ataupun kamu merasakan marah? Ya, itu tidak benar, Bu. Baik, sekarang ceritakan pada ibu, apa alasannya sampai kamu melukai tubuh kamu, itu tangan-tangan kamu penuh dengan sayatan silet seperti itu. Tolong ceritakan dengan jujur pada ibu ini ya. Baik, Bu. Di rumah, Ibu tidak pernah sama sekali tidak marahi saya, Bu. Saya ingin pergi dari rumah, tapi saya tidak tahu ingin kemana. Jadi, saya hanya bisa berdiam diri di kamar dan melakukan itu, Bu. Kamu sadar tidak melakukan hal itu sangat merugikan buat kamu? Saya sadar, Bu. Sadar kan? Kamu bisa tidak memperbaiki sikap kamu ketika kamu sedang marah? Bisa tidak? Bisa, Bu. Nah, sekarang ibu tanya, bagaimana kamu bisa membuat keyakinan kamu sehingga kamu tidak lagi melakukan hal yang sebodoh itu, nak? Saya akan melakukan hal yang positif, Bu. Contohnya seperti apa? Seperti olahraga, Bu. Ya, bagus itu kamu lakukan. Bisa alternatif kamu untuk menghindari masalah yang sedang kamu alami. Segera lakukan olahraga, ya. Contohnya seperti push up, kemudian sit up, dan lain sebagainya. Selain itu, apalagi harus kamu lakukan agar kamu menghindari perbuatan kamu yang akhirnya tidak hanya jiwa kamu, juga raga kamu nanti akan sakit. Saya akan berusaha mengontrol emosi saya, Bu. Nah, itu yang terpenting ya, nak. Kamu harus bisa menjaga emosi kamu, mengontrol emosi kamu. Ini menjadikan keyakinan buat kamu. Benar, Bu. Ya, kamu harus melaksanakannya dan kamu pasti bisa. Bisa, Bu. Baik, ibu sarankan ketika kamu mengalami peristiwa yang seperti tadi yang sudah kamu alami, maka harus segera keyakinan kamu tumbuhkan, ya, dengan cara kamu alihkan dengan melakukan apa tadi yang kamu yakini? Iya, melakukan olahraga. Kamu yakin bahwa dengan olahraga itu bisa menghilangkan beban emosi kamu? Saya yakin, Bu. Nah, sekarang ibu minta ke depan kamu tidak lagi ketika punya masalah mencoba untuk merugikan diri sendiri, ya. Keyakinan kamu harus kuatkan, harus jalankan dengan selalu berpikir positif dan jaga emosi kamu dengan baik, biar kamu juga merasa tenang dan aman buat tubuh kamu. Ya, Rani ya? Iya, Bu. Selain itu juga tentunya ibu akan bicara dengan orang tua kamu di rumah. Mengapa sampai Rani sebegitunya menahan emosi sampai tangan pun jadi korban untuk kamu sendiri? Ya? Iya, Bu. Yang jelas untuk hari ini ke depan kamu yakinkan diri kamu bahwa kamu akan melakukan hal Yang positif. yang positif. Dengan cara apa? Berolahraga. Dan harus bisa. Mengontrol emosi. Nah, itu yang ibu harapkan ya. Mudah-mudahan kamu bisa melakukannya dan ke depan masalah kamu sudah tidak ada lagi. Ya, Nak ya? Iya, Bu. Sekarang kamu kembali juga ke kelas, belajar dengan baik, ikuti guru-guru kamu ya dalam belajarnya. Ya. Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani dari kelas 8. Setelah saya bersama Bu Desi melakukan restitusi atas kebiasaan saya menyayat bagian tangan dengan silet karena merasa marah, jengkel dalam menerima perlakuan dari orang lain. Yang awalnya tidak bisa ditahan untuk melakukan tindakan melukai diri itu, kini sudah tidak lagi. Saya sadar perbuatan itu merugikan jiwa dan raga saya.
Sekarang saya sudah tahu bagaimana mengalihkan tindakan bodoh itu, yaitu dengan membuat keyakinan yang positif pada diri sendiri, yaitu luapan emosi itu diganti dengan aktivitas olahraga yang membuat hati saya senang dan terhibur. Dan alhamdulillah, insya Allah saya sudah terbebas dan tidak akan melukai tangan saya lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan, kamu tahu mengapa kamu dipanggil oleh ibu? Tidak, Bu. Tadi Kania lapor ke ibu kalau HP-nya hilang. Dan ada teman kalian yang melihat HP Kania ada di tangan kamu. Karena kamu waktu itu ada di kelas. Sementara teman-teman yang lainnya sudah berada di lapangan. Mengapa kamu bisa mengambil HP Kania? Iya, Bu, sebenarnya saya tidak berniat mengambil HP Kania. Ya, tapi mengapa itu terjadi dan HP Kania ada di tangan kamu? Benar, Bu, saat itu saya melihat ada handphone persis di meja Kania. Lalu saya menyembunyikan supaya Kania mencari HP itu. Kan seru. Begitu kejadiannya. Jadi kamu ingin seru-seruan. Tapi kamu tahu akibatnya apa? Benar, Bu, saya sebenarnya tidak Ya. membiarkan sampai Kania mencari-cari HP-nya, dan akhirnya saya disangka mencuri. Nah, kalau demikian kejadiannya sekarang kamu dalam masalah, bukan Ridwan? Benar, Bu, saya seharusnya tidak membiarkan sampai Kania mencari-cari HP-nya, dan akhirnya saya disangka mencurinya. Saya tidak langsung memberikannya saat itu, Bu. Nah, ibu lihat tadi kamu merasa senang sekali melakukannya. Padahal itu merugikan buat Kania, juga buat kamu sendiri kan? Kamu akhirnya dituding oleh teman-teman kamu menjadi seorang pencuri. Iya, Bu. Baiklah Ridwan, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kamu di kelas kita. Apa yang harus kamu tunjukkan? Harus berbuat jujur. Apalagi? Harus memberikan rasa apa lagi? Berbuat jujur dan tidak membuat orang kesal, Iya. tidak merugikan orang lain, dan Iya. sebagainya. Nah, itu harus tunjukkan di kemudian hari setelah kejadian ini oleh kamu. Satu, kamu harus jujur ketika kamu menemukan barang orang lain, teman kalian, dengan langsung kamu berikan kembali. Kedua, biar merasakan rasa aman di kelas, aman dan nyaman. Kamu bisa melakukan keyakinan itu? Bisa, Bu. Baiklah, yang terpenting dari kejadian ini adalah bahwa keyakinan untuk memberikan kejujuran kepada teman, rasa aman, rasa nyaman, tidak ingin membuat teman-teman kamu marah ataupun sedih, ya, itu harus kamu lakukan. Paham, Ridwan? Paham, Bu. Bagus. Mulai sekarang kamu harus melakukan keyakinan itu agar kamu juga aman, teman-teman kalian juga nyaman, ya. Dan sekarang Ibu minta kamu harus meminta maaf sama Kania, ya. Dan tidak akan terulang lagi hal yang seperti ini. Iya, Bu. Siap? Siap, Bu. Nah, yuk silakan kalian Ridwan untuk kembali ke kelas dan segera minta maaf ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan. Saya bukan seperti anggapan orang sebagai orang pencuri. Salah satunya menyembunyikan HP Kania milik teman sekelas saya. Ternyata berakibat buruk bagi saya di mata teman-teman. Bahkan Kania sendiri. Setelah berdesi menyelesaikan dengan tahap restitusi, akhirnya saya sadar saya harus merubah sikap saya untuk tidak membuat orang lain bingung, sedih, bahkan marah karena dikiranya saya mencuri HP milik Kania. Ke depan saya tidak ceroboh melakukan keisengan lagi dan akan memberikan rasa aman, nyaman di kelas sesuai keyakinan yang sudah disepakati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.